Lalu suatu malam, kejadian paling menakutkan terjadi. Ujang sedang duduk di depan rumahnya saat jam hampir menunjukkan tengah malam. Sunyi hanya angin dan suara serangga. Tiba-tiba ada suara langkah lambat sangat dekat. Dan sosok pocong yang muncul diyakini adalah arwah orang yang meninggal secara tidak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajuk Misteri. Ya, bersama gua Teguh yang akan membacakan cerita pada hari ini. Nah, sebelum gua mulai nih, boleh dong kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian ini juga merasakan mistisnya dari cerita gua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Jadi ini bukan cerita biasa, ini bukan sekedar rumor. Ini adalah pengalaman yang diceritakan dari mulut ke mulut di sebuah kampung. Yang sampai sekarang masih membuat orang merinding saat malam tiba. Cerita ini datang dari seorang pria bernama Ujang Wiratama. Kita sebut saja begitu. Ujang dulu tinggal di sebuah kampung kecil yang tenang. Daerahnya jauh dari pusat kota. Dengan rumah-rumah berjajar di pinggir lapangan yang dulu sering dipakai anak-anak bermain. Semuanya normal, sampai suatu malam berubah jadi mimpi buruk. Awalnya semua warga hanya mendengar kabar tentang seorang pencuri motor yang tertangkap basah di kampung mereka. Pria itu datang sendirian, memanfaatkan kegelapan malam untuk mencari kesempatan. Tapi nasibnya tidak baik. Begitu ketahuan, amarah warga meledak. Kayu, bata, dan benda-benda keras lainnya tak lagi dianggap alat, melainkan senjata amuk yang menghantam tubuhnya tiada henti. Ujang sendiri menyaksikan sedikit kejadian itu dari kejauhan. Dia masih ingat betul bagaimana tubuh si pencuri tergeletak. Tangannya sudah tidak terbentuk lagi, darah di mana-mana, baunya amis banget. Sejak malam itu, suasana kampung berubah drastis. Awalnya hanya sunyi yang terasa berbeda. Lalu suara lirih yang tidak biasa mulai terdengar di malam hari, terutama dari arah lapangan itu. Pertama kali, Ujang dengar suara rintihan lembut seperti orang menangis. Pelan, terus hilang. Lalu suatu malam, ada yang mengetuk pintu rumahnya tepat saat malam. Tuk, tuk. Bunyi ketukan lembut, tapi tepat seolah ada yang berdiri di luar dan menunggu. Ujang menahan napas, dia tidak berani melihat keluar. Tetangga lain juga menceritakan hal yang sama. Ibu Sari yang rumahnya dekat lapangan bilang dia sering mendengar suara memohon ampun di saat sunyi. Bukan sekedar suara angin, tapi suara permintaan maaf. Dan yang paling mencengangkan, beberapa orang yang nekat mengintip dari balik jendela kampung mengaku melihat sosok bayangan berdiri diam di gelap dekat lapangan itu. Bukan bentuk yang jelas, hanya siluet hitam, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Suatu malam, Pak Sandi, tukang somai yang sudah lama tinggal di kampung itu, mengalami sesuatu yang menurutnya tidak mungkin ia lupakan sampai mati. Dia sedang menutup gerobak somanya saat lampu belakang rumah padam. Tiba-tiba, dia merasakan ada yang berdiri tepat di belakangnya. Dia merasa seperti ada yang melihatnya, menunggu sesuatu. Pak Sandi bilang, dalam pikiran dan perasaannya, suara itu berbicara bukan lewat mulut, tapi lewat batin. Menurut Pak Sandi, itu bukan suara biasa, bukan juga sekedar angin atau imajinasi, tapi sesuatu yang benar-benar ada di sana. Sejak kejadian itu, banyak anak kecil di kampung yang mulai sering sakit secara misterius. Ibu-ibu enggan menjemur pakaian di malam hari. Beberapa laki-laki mengaku mendengar jeritan dini hari. Sebagian warga bahkan bilang pernah melihat siluet darah yang berceceran di tanah lapangan saat subuh, lalu hilang sebelum matahari naik.
Kengiran itu semakin nyata ketika beberapa malam selepas kejadian ada yang melihat sosok tinggi, bajunya compang-camping, berdiri di ujung lapangan di tengah kegelapan menatap kosong, tidak bergerak, hanya berdiri di sana seperti menunggu sesuatu. Lalu suatu malam, kejadian paling menakutkan terjadi. Ujang sedang duduk di depan rumahnya saat jam hampir menunjukkan tengah malam. Sunyi hanya angin dan suara serangga. Tiba-tiba ada suara langkah lambat sangat dekat. Kemudian suara itu terdengar pelan lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu bukan sekedar rintihan. Suara itu terdengar seperti permohonan maaf dari seseorang yang telah cara yang kejam. Ketika Ujang menoleh ke arah lapangan, dia melihat bayangan yang samar. Siluet seseorang berdiri di lampu redup, lempar pandangannya ke arah kampung dan perlahan menghilang dengan suara langkah pelan, tanpa meninggalkan jejak. Setelah kejadian-kejadian itu, warga kampung akhirnya sadar bahwa teror bukan berasal dari hal mistis tanpa sebab. Itu adalah akibat dari keadilan yang tak dijalankan dengan benar. Pria yang dikeroyok itu sebenarnya adalah pencuri motor biasa yang ketahuan mencuri karena terdesak. Namun, warga mengambil alih hukum sendiri tanpa pengadilan. Dalam kepercayaan banyak orang, arwah yang meninggal dalam amarah tanpa upacara pemakaman yang layak sering kembali dengan ketidaktenangan. Ditambah caranya mati brutal, darah yang bercampur tanah, menyisakan bau amis yang sulit dilupakan. Semacam jejak yang tidak pernah hilang begitu saja. Arwah itu tidak hanya marah, tapi juga terluka. Dan mungkin ia masih mencoba mencari kedamaian yang tak pernah ia dapatkan saat hidup. Nah, ini adalah cerita maling yang bergentayangan dan meneror seluruh warga kampung. Dan cerita kedua ini menurut gue lebih gong lagi, yaitu warga yang diteror oleh pocong. Jadi cerita ini gue dapetin dari internet. Nama daerah dalam cerita ini gue samarin. Beberapa tahun lalu, Edi sempat tinggal di sebuah kampung kecil dekat lereng bukit. Kampung itu tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya berjajar rapat. Dipisahkan jalan sempit dan di sekelilingnya masih banyak kebun serta ladang kosong. Edi tinggal di kampung itu bukan untuk menetap lama. Ia hanya ikut membantu sepupunya, Iwan, yang sehari-harinya berjualan bakso. Gerobak bakso Iwan biasanya mangkal di pinggir jalan kampung, tepat di dekat ladang kosong yang cukup luas. Awalnya kehidupan di kampung itu terasa normal, tenang, tidak ada cerita aneh. Keanehan mulai terasa ketika beberapa warga sering mengeluh mendengar suara aneh di malam hari. Bukan suara binatang, bukan suara orang lewat. Suara itu seperti rintihan pelan. Awalnya suara itu dianggap angin atau orang sakit. Namun lama-kelamaan suara itu makin sering terdengar, terutama setelah tengah malam. Edi pertama kali mendengar cerita itu dari tetangga yang rumahnya dekat dengan ladang. Katanya setiap malam tertentu, bau amis seperti darah tiba-tiba tercium di sekitar ladang. Edi tidak terlalu percaya. Ia menganggap warga hanya terlalu banyak berpikir. Sampai suatu sore, Edi ikut membantu Iwan berjualan seperti biasa. Hari itu cuacanya mendung. Angin berhembus pelan, membuat suasana kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Sekitar maghrib, saat pembeli masih cukup ramai, tiba-tiba seorang ibu yang sedang duduk sambil menunggu pesanan berdiri dengan wajah yang pucat. Tatapannya, matanya lurus ke arah ladang. "Itu, ada yang berdiri," katanya pelan. Edi dan Iwan refleks menoleh ke arah ladang. Awalnya tidak terlihat apa-apa, namun beberapa detik kemudian terdengar suara rintihan itu lagi. Pelan, tapi jelas. Dari balik semak di ladang muncul sosok putih. Tubuhnya tegak, terbungkus kain kafan, bergerak pelan seperti melompat kecil. Tidak ada suara langkah, tidak ada teriakan, hanya rintihan yang terus keluar dari sosok itu. Warga langsung panik, sebagian lari ke rumah masing-masing,
Sebagian lagi hanya bisa berdiri terpaku. Iwan dengan tangan gemetar langsung menutup gerobak baksonya. Edi ikut membantu, matanya tidak lepas dari si sosok itu. Pocong itu berhenti beberapa meter dari tempat mereka bisa berjualan. Tidak mendekat, tidak juga pergi. Seolah hanya berdiri memperhatikan. Malam itu, kampung mendadak sepi. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah Isya. Teror tidak berhenti di satu kejadian aja. Malam-malam berikutnya, warga mulai mengalami gangguan masing-masing. Ada yang mendengar suara rintihan tepat di depan rumah, ada yang mendengar suara benda jatuh padahal tidak ada apa-apa, ada juga yang mengaku melihat bayangan putih lewat di balik jendela. Edi sendiri mengalami kejadian yang membuatnya sulit tidur. Suatu malam sekitar jam 2 pagi, ia terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Edi terdiam. Ia tidak berani membuka pintu. Dari balik pintu, terdengar suara rintihan yang sama seperti di ladang. Pelan, sedih seperti orang menahan sakit. Beberapa menit kemudian, suara itu menjauh, meninggalkan bau amis yang samar. Keesokan harinya, suasana kampung semakin tegang. Warga berkumpul dan mulai saling bertukar cerita. Akhirnya, seorang bapak tua yang sudah lama tinggal di kampung itu membuka suara. Ia bercerita bahwa beberapa tahun sebelumnya pernah terjadi kejadian tragis di ladang tersebut. Seorang pencuri tertangkap basah oleh warga karena emosi. Warga menghakiminya bersama-sama. Ia dipukuli sampai meninggal di ladang itu. Jasadnya dikubur secara cepat dan seadanya. Menurut bapak itu, sejak kejadian tersebut, ladang itu sering terasa berbeda. Dan sosok pocong yang muncul diyakini adalah arwah orang yang meninggal secara tidak wajar. Setelah cerita itu menyebar, warga mulai melakukan doa bersama. Setelah bakso Iwan dipindahkan ke tempat lain, anak-anak dilarang bermain di dekat ladang. Edi sendiri memilih tidak lama tinggal di kampung itu. Berapa minggu kemudian, ia pergi. Namun menurut kabar terakhir yang ia dengar, kadang-kadang saat malam benar-benar sunyi, suara rintihan itu masih terdengar dari arah ladang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi seperti pengingat bahwa kekerasan yang dilakukan manusia bisa meninggalkan jejak panjang, bahkan setelah pelakunya tiada. Jadi seperti itu guys, cerita dari pocong yang meneror warga kampung. Kalau diingat-ingat, cerita ini seperti masih nyambung ya dengan cerita maling yang dihakimi oleh massa dan sampai merenggut nyawanya dan bergentayangan meneror warga. Nah guys, serem nggak? Kalau misalnya serem, boleh tuh kalian komen di bawah ini. Dan ingat, jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian ini juga merasakan horornya dari cerita gua. Gua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.